Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Jamati dari jurusan Ikira Filsafat Islam yang berada di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu artikel di mana artikel ini sudah terverifikasi secara nasional, dan tentunya di sini saya akan membahas mengenai suatu hal yang sangat penting, yakni mengenai kesetaraan gender. Artikel kali ini saya mengambil dengan judul Poligami dalam Perspektif Gender, Studi Terhadap Kiai di Kabupaten Cirebon, dengan penulisnya yakni Noval Maliki, Fitriah, dan Imam Ali Khairi. Tujuan dari penulisan atau penelitian ini sendiri yakni untuk memaparkan atau menunjukkan bagaimana pandangan para kiai terhadap poligami dalam perspektif gender sesuai dengan studi klasik keislaman yang mereka emban. Dan tentunya tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberitahukan bagaimana pengetahuan kesetaraan gender di kalangan para kiai dan tentunya secara umum. Kemudian untuk teori sendiri yang digunakan dalam artikel ini yakni terdapat dalam buku Arfa, yang diambil dalam buku Arfa. Dalam pandangan teks dan literatur Islam klasik masih terlihat bahwasannya kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain, perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya wacana atau konstruk perempuan harus menurut kepada teks. Tidak bisa dipungkiri bahwa penafsiran ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dengan perempuan, jika dilihat dari perspektif saat ini, bisa saja dinilai sebagai suatu hal yang bias, sebab penafsiran-penafsiran masa lampau yang tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya para kiai merupakan sosok yang dianggap senantiasa berpegang teguh pada teks-teks keislaman klasik sebagai suatu rujukan dalam mengambil berbagai pendapat maupun sikap dalam kesehariannya. Yang menjadi menarik untuk diteliti bagaimana pemahaman mereka terkait relasi gender, mengikat dengan kitab-kitab klasik atau yang dapat disebut dengan kitab kuning, yang menjadi referensi dan menjadi suatu hal sumber yang dapat dikatakan sebagai sumber utama dalam praktik keadilan gender di masyarakat Islam sendiri. Oleh karenanya di sini penulis menggunakan teori klasik, yang mana teori tersebut menunjukkan bagaimana kesetaraan gender dalam pandangan Islam sendiri. Kemudian untuk metodologinya, para penulis atau peneliti di sini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan harapan data yang terkumpul dan dianalisa bersifat deskriptif, naratif, argumentatif yang melalui paparan-paparan suatu kalimat-kalimat. Dan adapun teknik pengumpulan datanya yakni dengan 3 cara. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan tentunya yang ketiga adalah dokumentasi. Kemudian untuk hasil atau temuannya sendiri yakni menunjukkan bahwa pandangan semua kiai berpoligami yang menjadi narasumber masih memiliki konstruk bias gender dengan agama sebagai justifikasi utama atas pandangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait wacana kesetaraan gender masih belum maksimal atau setidaknya memiliki hambatan, justru di lingkungan yang memiliki pengetahuan agama yang lebih, di mana hal tersebut menggambarkan bahwasannya masih banyak sekali salah tafsir terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal masalah poligami, yang mana kadangkali poligami sendiri
baik bagi seorang suami, namun sang suami tidak memikirkan kebaikan terhadap istrinya. Ia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri dan atas dalih agama. Oleh karena itu, banyak sekali ketimbang-tindihan antara kesetaraan yang mereka utarakan, namun tentunya itu tidak setara. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yakni konsep gender dalam perspektif kiai berpoligami secara keseluruhan dikonstruksi oleh keyakinan atau tafsiran atas ajaran agama yang diyakininya, yakni Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah saya sampaikan sebelumnya bagaimana kajian mengenai kesetaraan gender, yakni dengan khusus kajian mengenai poligami sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan. Semoga apa yang telah sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri tentunya, dan secara umum bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.